Baik, selamat malam. Di sini saya Ahmad Baharilmi akan menjelaskan job Situa short course Basic Otomasi Listrik Industri. Di sini job 10 rangkaian direct online atau TOL. Wiring diagram seperti ini. Oke, baik. Ini job 10 rangkaian TOL. Oke, saya jelaskan di sini ketika di start arus dari RST menuju ke MCCB. Ketika MCCB di-on-kan, maka mengalir menuju ke atas kontaktor. Kemudian di sini ada MCB sebagai Q2. Arus akan mengalir melalui MCB, NC-nya Tor, kemudian ke push button on hijaunya S1 dan berhenti setelah itu. Di sini untuk memulainya kita tekan S2. Ketika ditekan maka arus akan mengalir melalui push button menuju ke kontaktor NO menjadi close karena koilnya tetap dialiri oleh arus listrik dan menunjukkan netral. Di sini kontaktor bagian daya RST-nya mengalir menuju ke TOR thermal overload relay dan menuju ke motor 3 fasa. Di sini motor 3 fasanya berlawanan dengan arah jarum jam atau reverse. Di sini motor menggunakan ground atau PE. Ketika fuse tor ketika motor ini ibaratnya ditripkan manual melalui tor atau beban lebih, maka di sini fuse NC akan memutus rangkaian dan motor akan berhenti begitu. Atau MCB 3 fasa dalam keadaan open. Apabila MCB 3 fasa dalam keadaan open, maka arus daya yang mengalir tidak ada yang menuju ke motor. Atau ibaratnya ini hanya mengetes rangkaian kontrolnya saja tanpa menghidupkan rangkaian dayanya gitu. Oke, kemudian lanjut ke job sheet TOL dengan lampu. Nah, di sini bedanya diberi lampu H1, H2, H3 sebagai indikasi dari jalannya motor, matinya motor atau ngetrip. Oke, baik, lanjut ke job sheet 11 TOL dengan lampu. Kita play, kita on-kan, aktifkan MCCB Q1, MCB Q2. Nah, di sini MCB arus dari L3 melalui MCB, NC-nya Tor F1 menuju ke saklar push button off S1 dan akan menuju ke PB on hijau S2. Nah, di sini ketika tidak ada motor mati atau belum diapa-apakan, maka H1 akan menyala karena ada arus listrik yang mengalir melalui L3. Di sini mari kita lihat, menuju ke kontak NC-nya kontaktor KM1 menuju ke H1 dan ke netral. Ini mengakibatkan lampu menyala. Nah, ketika motor dinyalakan melalui push button on S2, maka arus akan mengalir menuju ke koil dari kontaktornya mengakibatkan NO menjadi close. Ya, tadi itu seperti tadi DOL direct online. Ketika push button dilepas, maka kontaktor akan tetap menyala dan mengakibatkan motor tetap menyala. Di sini rangkaiannya motor reverse berlawanan jarum jam. Di sini ketika motor menyala berputar, lampu akan menyala dua. Karena di sini melalui kontak NO, karena kontaktor nyala maka NO menjadi close yang mengakibatkan lampunya menyala. Kemudian kita tes strip
Nah, ketika kita strip maka H3 akan menyala. Karena ketika Tor ini mengaktifkan aktif, akan di sini di atasnya ada kontak NO normally open dari Tor itu sendiri, F1. Di sini yang di atasnya lampu ini sama-sama F1. Maka ketika Tor menyala, NO menjadi close yang mengakibatkan lampu nyala. Sebagai indikasi dari trip, biasanya lampunya berwarna orange. Biasanya kalau trip ini tinggal ditekan reset. Tuh. Kemudian lanjut rangkaian forward reverse job 12. Job 12 rangkaian forward reverse kita nyalakan play. MCCB kita on kan. Kemudian di sini ada MCB Q2 arus melalui MCB menuju ke ensenyator F1 menuju ke push button off-nya S2 menuju ke sebentar. Menuju ke di sini ada percabangan antara S1 dan S3. Nah, ketika kita tekan S1, maka kontaktor dari KM1 koilnya akan aktif. Di sini ini direct online. Ketika dilepas maka kontaktor akan tetap menyala. Mengakibatkan NO-nya dari kontaktor KM1 menjadi close. Nah, di sini melalui KM2NC yang artinya ini rangkaian interlock. Nah, ini maksudnya sebagai pengaman. Apabila tidak sengaja ditekan S3, maka tidak akan motornya itu meledak karena ada pengaman dari kontak KM2 ini sebagai pengaman. Untuk mengaktifkan iya di sini ini dari motor perputarannya adalah berlawanan jarum jam atau reverse. Untuk menuju ke forward maka kita off-kan dulu melalui S2, kemudian tekan S3. Nah, di sini juga ada KM1 NC-nya sebagai pengaman. Di sini kontaktor 2 nyala, maka ini kebalikannya menjadi forward. Nah, di sini kuncinya KM1 dan KM2 ini melalui konfigurasi sumber yang berbeda. Apabila di KM1 itu kan RST. Nah, di sini di KM2 bukan RST lagi, melainkan antara R dan T itu dibalik yang mengakibatkan perputaran motor berbeda atau berbeda dari sebelumnya itu. Apabila diteripkan ya motor akan berhenti gitu. Oke, lanjut ke job sheet ke-13, rangkaian forward reverse dengan lampu. Forward reverse dengan lampu ini sama seperti tadi, cuma bedanya ada lampunya. Oke, kita play. Kita on-kan dari MCCB Q1, kemudian MCB dari Q2. Arus akan mengalir di sini menuju ke ensenyator F1, kemudian menuju ke push button off S1. Nah, di sini seperti tadi percabangan. Ketika ditekan S2, maka kontaktor KM1 akan menyala. Di sini KM1 menyala, maka motor perputarannya forward atau searah dengan jarum jam atau ya. Nah, di sini ada juga H1 lampunya menyala mengikuti dengan kontaktor KM1 nyala, lampu nyala dikarenakan di sini ada kontak NO sebelum lampu. Jadi ketika kontaktor nyala, NO-nya menjadi close yang mengakibatkan lampu nyala yang menuju ke netral. Di sini aman karena menggunakan interlock system. Untuk menuju ke reverse maka kita matikan dulu motornya, tekan push button off,
S1. Kemudian kita tekan S3. Maka kontaktor 2 akan nyala, motor akan perputarannya berbalik menuju reverse. Di sini lampu H2 menyala. Kemudian kita coba test strip. Nah, test strip di sini Tor untuk kontak-kontaknya tadi NO menjadi NC. Di sini 9798 yang mengaktifkan dari lampu. Karena sumbernya ini berasal dari sebelum dari MC atau sesudah MCB. Begitu. Baik, lanjut ke rangkaian 14 job 14. Rangkaian forward reverse bolak-balik otomatis. Nah, di sini rangkaian forward reverse bolak-balik otomatis kita tekan MCCB-nya arus akan mengalir. Kemudian kita tekan MCB, maka arus akan mengalir menuju ke NC-nya Tor, menuju ke push button off. Di sini ada pembagian arus menuju ke ya berbagai kontak ini dan ke apabila tanda trip ini F1 dari Tor NO. Kita tekan S2, maka motor akan bergerak reverse. Kemudian setelah 5 detik akan bergerak forward. Di sini forward reverse dikarenakan dari perbedaan R dan T dari kontaktor itu sendiri. Reverse, forward. Nah, di sini saya jelaskan dikarenakan kenapa bisa begini, dikarenakan ketika S2 ini ditekan, maka sama seperti sistem self holding S2 ditekan, NO-nya KM1 akan menyala karena kontaktor KM1 menyala juga. Nah, di sini kan di KM1 sebelahnya ada kontaktor timer. Selama 4 detik itu baru connect atau bereaksi koilnya. Ketika setelah 4 detik, maka kontaktor timer ini akan memutus dirinya sendiri karena sebelumnya ini ada NC dari KT1 yang juga akan mematikan KM1. Nah, di sini kita lihat di ketika timer 1 KT1 ini bekerja setelah 4 detik, maka di sini ada kontak NO yang menjadi close yang mengakibatkan arus mengalir dari KT1 ini menuju ke KT2 NC menuju ke kontaktor. Kita tekan, nah di sini tutut gitu. Menuju ke self holding itu sendiri. Nah, ketika setelah 4 detik KT2 itu akan memutus dirinya sendiri karena sebelumnya ini ada NC-nya dari KT2. Nah, begitu terus berulang seterusnya. Nah, forward, reverse, forward, reverse. Nah, di sini juga dilengkapi dengan tanda lampu. H1 sebagai tandanya kontaktor 1 menyala, H2 sebagai tandanya kontaktor 2 menyala. H1 ini sebagai reverse, H2 lampunya sebagai forward. Nah, di sini juga dilengkapi dengan tombol ngetrip. Apabila tor kita tekan manual atau beban lebih sesuai dengan settingan arusnya, melebihi arusnya, maka di sini lampu H3 akan menyala dikarenakan kontak dari NO tor itu sendiri dan arusnya kita ambil dari sesudah MCB. Gitu. Sesudah oke, job 14 lanjut ke job 15 rangkaian job 14 tadi perbedaan dari rangkaian sebelumnya. Oh ya, job 14 perbedaan dari rangkaian sebelumnya itu rangkaian sebelumnya ini tidak ada timer. Tidak ada timer itu tidak bisa bolak-balik otomatis. Nah, di sini kegunaan timer itu untuk bolak-balik secara otomatis.
Namun dalam realitanya bolak-balik otomatis dari forward menuju reverse itu sebenarnya tidak boleh langsung. Karena kalau misal forward itu 4 detik, kemudian mati, langsung reverse itu berbahaya, kan mengakibatkan motornya ya mengalami beban yang lebih untuk bekerja. Seharusnya diberi jeda beberapa detik hingga motor itu benar-benar berhenti, lalu menuju ke mode selanjutnya, yaitu reverse. Begitu amannya. Oke, lanjut ke job 15. Rangkaian motor bertingkat. Job 15. Oke, kita mulai. MCCB kita nyalakan. Ini ada Q1 sebagai MCB. Arus dari L1 menuju ke MCB on, kemudian F1 sebagai insinyur, kemudian ke push button off-nya S1. Nah, ini S2 ini sebagai tombol dari self holding KM1. Oke, oke. Yuk. Baik, lanjut tadi. Ini ketika S2 dinyalakan, maka motor dari motor 1 itu menyala. Motor 1 menyala ya dikarenakan self holding itu tadi. Kemudian arus melalui dari NO-nya KM1 ke bawah. Ini ada pengaman dari NC-nya fuse 2 yang mengalir menuju ke saklar 3. Saklar 3 ditekan, maka ini MCCB-nya belum nyala. Saklar 3 ini ditekan, maka motor 2 akan menyala. Nah, di sini untuk bedanya, motor bertingkat itu maksudnya ketika kita matikan dulu, motor 2 menyala, harus motor 1 menyala. Jadi ketika motor 1 menyala itu baru bisa menyalakan motor 2. Ketika motor 2 menyala, itu tidak bisa saat motor 1 mati. Kita coba saklar 2 ini ditekan, maka motor 2 tidak akan menyala. Kecuali motor 1 kita nyalakan dulu, kemudian motor 2 kita nyalakan. Nah, di sini ada tombol ada indikator dari lampunya. Ketika kedua motor mati, maka H1 akan menyala. Kemudian ketika motor 1 menyala, maka H2 akan menyala. Ketika motor 2 menyala, maka H2 dan H3 akan menyala. Nah, ini dikarenakan dari kontak itu tadi menggunakan kontak NO, kontaktor 1 NO, kontaktor 2 yang menuju ke lampu. Ini mengambil sumbernya langsung dari sumber L3 ini bisa kan melalui dari kontak NO itu tadi. Kemudian ketika motor nyala, maka H1 ini tidak akan nyala dikarenakan di sini menggunakan NC-nya dari kontaktor KM1 dan KM2. Nah, ketika kontaktor nyala, maka koil kan dialir arus listrik, kontak NC menjadi open. Oke. Lanjut ke job sheet 16. Rangkaian one shoot. Nah, di sini rangkaian one shoot kita tekan MCCB, MCB. Nah, di sini ketika tidak ada apa-apa atau belum ditekan push button, maka H1 akan menyala. Saya lihat instruksi, H1 akan menyala dikarenakan ada arus yang mengalir melalui NC tor, NC timer, NC kontaktor magnet 1 menuju ke H1 dan ke netral. Di sini maksud one shoot ini ketika
hanya sekali ditekan maka motor bekerja lalu akan mati. Motor bekerja di sini ya, di sini menggunakan sistem self holding tadi. S1 ditekan, KM1 NO menjadi close yang akan mengaliri kontaktor itu sendiri. Di sini ada timer dengan waktu 5 detik. Nah, ketika 5 detik ini maka akan mematikan motor. Dikarenakan di sini ada NC-nya dari timer. Nah, ketika timer itu bekerja maka NC-nya menjadi open, akan mematikan dari kontaktor yang mengakibatkan motor itu mati. Kemudian ketika ditekan ini tadi motor menyala maka lampu H2 akan menyala. Karena di sini ada kontak NO dari kontaktor. Ketika motor menyala, kontak akan close karena kontaktor dialiri arus listrik. Tuh. Oke, kemudian di sini ada tombol ngetrip. Ketika ditekan trip, maka di sini H3 akan menyala karena di sini ada kontak NO-nya dari Thor yang mengambil sumber dari setelahnya MCB. Ya, itu. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.